Oke, ini dok, saya ini dulunya praktisi klinik loh. Apakah kalau kebal dan lain-lain itu termasuk skisotipal ya? Apa kebal? Iya, kebal. Kebal maksudnya gimana? Ya kebal, diapa-apain jadi kebal gitu loh. Nggak mempan sama senjata tajam misalnya. Itu. Karena setelah melakukan pelepasan, ternyata semua kemampuan tuh hilang. Tapi dulu memang beneran kebal ya Pak? Nah itu saya nggak tahu. Ya mestinya iya ya. Terus apa ini ya? Tolong tanya, kalau dejavu itu ada nggak ya? Kadang bisa merasa sudah tahu kejadian terjadi sekarang gitu. Kadang bisa merasa kalau ada teman yang sedang dalam masalah, walau nggak tahu masalah apa, tapi tiba-tiba ingat dan ingin mendoakan katanya. Dejavu itu ada dijelaskan di psikiatri. Memang namanya dejavu dan jamaisvu. Jadi ada dua. Apa lagi itu? Ya. Saya baru tahu satunya. Nah ini kan pentingnya mendengarkan buat apa susah. Iya. Jadi dejavu itu adalah ketika seseorang sebenarnya belum pernah mengalami hal tersebut, tetapi dia merasa bahwa dirinya sudah pernah mengalami hal tersebut. Kayaknya aku pernah kesini deh, padahal nggak pernah. Ya itulah yang disebut dejavu. Sedangkan jamaisvu itu sebaliknya. Kalau jamaisvu dia sudah pernah di situ, sebenarnya kesana, tapi dia nggak ingat, merasa nggak pernah kesana. Oh, amnesia lah. Ya, tapi namanya jamaisvu. Kalau amnesia kan semua, ya kan. Kalau jamaisvu dan dejavu itu hanya sekelumit sedikit saja, dan itu merupakan sebenarnya bukan bagian dari skisotipal. Dejavu dan jamaisvu merupakan suatu gangguan dari otak kita mengambil kembali informasi yang telah kita simpan di dalam pusat memori kita, yaitu di hipokampus di otak. Nah, kita salah mengingat kembali, maka terjadilah jamaisvu, terjadilah dejavu. Jadi itu bukan suatu hal yang perlu ditakutkan kalau cuma dejavu dan jamaisvu. Kemudian kalau Anda merasa misalnya, oh iya ya kok teman saya ini kayaknya lagi ada masalah nih, terbeban berat, saya rasa itu masih dalam kategori wajar ya. Saya merasa masih dalam kategori wajar. Ini akan menjadi suatu gangguan kalau seandainya misalnya klinik. Ini kan bukan gangguan juga ya, bisa kalau memang itu memang betul adanya. Misalnya Dokter Aime kok saya ini digerakkan Tuhan ya, kayaknya ada sesuatu yang harus saya doakan gitu ya, itu baik sih. Ya nggak apa-apa, positif. Selama Anda berpusat kepada Tuhan, saya rasa positif. Tetapi ketika Anda berpusatnya sudah untuk diri Anda sendiri, supaya Anda terlihat lebih hebat, maka Anda merasa memiliki kemampuan supranatural, nah itu sebenarnya kita sudah. Nah, apakah intensi kita sudah benar? Ya kan harusnya kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Jangan sebaliknya. Apalagi makin nakut-nakutin gitu ya. Soalnya juga kalau nggak saya doakan nanti kamu katanya kecelakaan. Itu juga nggak benar. Itu salah satu ciri dari skisotipal juga seperti kayak itu, meramal-meramal. Itu juga. Iya. Atau meramal itu juga kita perlu berhati-hati loh ya. Orang Tuhan aja nggak pernah bilang kan kapan hari Tuhan datang, tapi kan ada orang-orang bisa meramal. Saya bisa meramal kapan kiamat datang. Itu kebanyakan sesat harinya. Nah itu akhirnya sesat. Makanya saya bilang itu skisotipal itu. Iya, kemungkinan skisotipal. Bahkan skisotipal pun juga ada di dalam lingkungan gereja. Oh my God ya. Satu kali, nggak cuma di lingkungan gereja sih, lingkungan Facebook ada, nggak tahu, tapi itu cuma mainan sih gitu ya. Si itu loh yang indigo, si R itu kan. Si R itu loh, itu aku. Dia akan punya games di Facebook itu kan. Satu kali aku masukkan gitu kan, dan dia meramal tentang jodohku ya kan. Terus tahu nggak jawabannya? Gelap. Buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Bentar ya, narasumbernya lagi rehat. Sesaat lagi kita akan kembali di acara Buat Apa Susah. Yes, saya percaya segala kuasa itu ada di tangan Tuhan ya. Kita masih di acara Buat Apa Susah bersama dengan Dr. Aime Nugroho SPKJ. Kita bicara soal psikotipal ya. Oke, kita masih di Buat Apa Susah ya, Dr. Aime. Jadi kalau misalnya ada yang sekarang kan lagi laku juga tuh ya, film-film yang berhubungan sama setan kayak gitu. Itu yang kayak gitu-gitu berarti termasuk pribadi yang skisotipal gitu ya. Termasuk misalnya orang-orang yang memandu acara tersebut. Ya? Memandu juga. Atau beberapa waktu lalu kan juga pernah tuh ada yang di acara apa ya, yang mereka menunjukkan kemampuan bisa berjalan di atas bara api, yang inisialnya L itu loh, belakangnya T. Nggak tahu saya. Zaman dahulu kala rambutnya tahu. Yang nggak ngomong. Ya, nah itu sebenarnya juga ciri orang dengan gangguan kepribadian skisotipal. Oh, sudah termasuk gangguan? Iya. Sudah gangguan karena kan eksentrik.
Iya, biasanya betul, nggak punya eksentrik teman, ya. nggak punya teman, terus suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Iya, Kadang ada ide-ide paranoidnya. Iya, jadi ciri-cirinya tuh ya, yang pertama punya kepercayaan kuat terhadap hal yang magic ya, mistis, gaib, klinik, meskipun bertentangan sama norma bahkan agama, ya kan. Terus sering berilusi tentang pengalaman sebuah supranatural yang dialami atau kejadian yang tidak biasa. Iya. Terus punya ide-ide yang nggak wajar gitu. Yang nggak wajar tuh maksudnya aneh gitu ya. Iya, aneh. Terus punya cara bicara dan perkataan yang nggak jelas untuk dipahami orang lain. Bulet, ngomongnya bulet. Biasanya. Oke. Nggak cocok berarti jadi penyiar. Terus yang kelima, sering menunjukkan emosi yang nggak wajar. Maksudnya apa itu? Jadi biasanya flat, emosinya cenderung flat atau mudah marah. Jadi cenderung kayak orang yang apatis gitu loh, flat. Jadi misalnya orang lain sedih, dia harusnya ikut merasakan sedih, tapi dia bisa flat. Ada simpati gitu, mestinya kan kayak gitu ya. Tapi nggak flat ya? Iya, flat. Ketika orang ketawa, dia juga tetap flat gitu. Iya. Terus sangat merasa nggak nyaman pada situasi sosial. Jadi nggak senang berkumpul lah, iya ya. Nggak suka dia. Terus terlalu merasa paranoid akan hal tertentu. Nanti ada setan nih. Nanti tanggal 12 Desember. Nah, itu nanti atau ya, juga Tuhan mungkin, akan datang. Atau juga mungkin terhadap orang-orang di sekitarnya juga bisa. Misalnya terhadap guru atau terhadap teman. Contohnya ya, ada salah seorang pasien saya yang saya suspek dia dengan skizotipal. Dia tuh ketika dia datang ke saya, dia cerita bahwa dia dulu merasa sakit hati karena dia dibully oleh gurunya. Kenapa terus? Saya tanyakan, dibully, memangnya gurumu membully bagaimana? Karena kan kalau biasanya yang membully itu kan teman kan. Kok bisa nih guru yang membully? Iya, kan udah gak boleh kan sekarang kayak gitu. Nah, soalnya waktu itu katanya gurunya melontarkan lelucon, lalu dia sendiri yang nggak ketawa, teman-temannya ketawa semua. Lalu sama gurunya dia disuruh, kamu kok nggak ketawa? Ayo kamu ketawa. Disuruh dihitung 1, 2, 3 ketawa. Nah dia merasa tersinggung, merasa diceng sama gurunya. Nah, jadi kan yang tadi saya bilang emosinya nggak wajar, jadi orang lain ketawa dia nggak ketawa, flat. Kemudian saat orang itu berusaha mendekati dia, dia malah curiga dan akhirnya malah menganggap negatif terhadap kita dan malah menolak. Iya, makanya sama gurunya disuruh terapi ketawa tuh ya. Memiliki penampilan yang nggak biasa atau eksentrik gitu ya. Sangat sedikit punya teman dekat atau orang kepercayaan selain keluarga dekat dan mengalami kecemasan sosial. Jadi paranoid gitu untuk bisa berinteraksi, berhubungan dengan seseorang meskipun sudah kenal lama gitu ya. Yeah. Nah ini silakan ditanyakan aja ke Dr. Aimee Nugroho SPKJ. Ini ada komen ini ya Anda bisa nanya kalau itu private, kalau itu pribadi banget silakan lewat WhatsApp ya. Saya nggak akan expose nama Anda, tapi kalau it's okay, nama terekspos ya silakan lewat Instagram ya, boleh. Ini titik awal perkembangan psikologi bahwa Tuhan itu nggak ada katanya. So psikolog Kristen harus lebih percaya pada firman Tuhan daripada ilmu yang mereka pelajari. Maksudnya setuju gimana? Sih? Hah? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti sih. Kalau titik awal perkembangan psikologi itu katanya Tuhan nggak ada, makanya tercipta ilmu psikologi gitu. Betul kayak gitu. Ya. Makanya dia itu bilang psikolog Kristen harusnya lebih percaya firman Tuhan daripada ilmu yang mereka pelajari katanya. Ada komen? Any comment? Kalau saya sih, sejauh ini saya psikiater yang saya masih menggabungkan kok dengan firman Tuhan. Karena menurut saya juga di dalam firman Tuhan tuh banyak hal-hal yang menguatkan pasien justru yang berhubungan dan bersinergi dengan ilmu psikiatri. Misalnya jangan cemas, jangan takut dan gentar hatimu. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Contohnya hal-hal seperti itu kan buat pasien yang dengan gangguan cemas, ketika mereka membaca seperti itu kan mereka diingatkan kembali. Misalnya juga kayak yang tadi yang saya bilang juga bahwa kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, bukan menyembah ilah-ilah yang lain. Bahkan seperti nabi-nabi palsu kan juga ada di dalam Alkitab, ya kan? Jadi kan sebenarnya bisa bersinergi sih asal kita ya cerdik seperti ular. Beberapa waktu yang lalu di India itu kan sempat ada berita seorang menganggap dirinya menjadi titisan dewa gitu kan kalau dikubur hidup-hidup. Nah, apakah ini termasuk gangguan skizotipal? Ini banyak yang salah ketik, malah saya ini malah belibet ya. Skizotipal bukan skizopital ya. Skizopital, ntar rambutnya pital gitu ya kan. Atau skizofrenia. Apakah ke-10 ciri skizopital ya itu harus ada baru seseorang itu diindikasikan mengalami gangguan tersebut. Apa semua ciri-ciri itu harus ada gitu atau muncul satu? Tidak harus ada. Jadi minimal itu adanya 5 dari ciri-ciri berikut ya. Yang pertama tadi yang merasa bahwa
sesuatu itu ditujukan kepada dia. Yang kemudian yang kedua, adanya pemikiran yang magical atau klinik. Kemudian yang ketiga, pengalaman persepsi yang tidak biasa, misalnya bisa merasa mendengar suara atau mungkin merasa punya kemampuan supranatural. Kemudian yang keempat, cara bicara dan cara berpikir yang aneh dan nyentrik atau mungkin bulat ya, yang berulang-ulang. Kemudian yang kelima, mudah curiga terhadap orang lain. Yang keenam, afek emosinya cenderung datar. Kemudian yang ketujuh, penampilannya cenderung aneh dan eksentrik. Kemudian yang kedelapan, tidak memiliki teman-teman, teman dekat ya. Dan yang ke-9, memiliki kecemasan sosial ketika bersosialisasi. Nah, bila ada 5 di antara 9 itu, maka sudah memenuhi kriteria gangguan kepribadian skizotipal. Nah, terus langkah terapinya gimana? Apa yang Anda lakukan sebagai seorang psikiater? Ya, yang paling pertama sebenarnya orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal, mereka itu sebenarnya tidak memiliki relasi yang baik dengan ibunya di awal. Oh gitu. Ya, kalau teorinya. Pada waktu pola asuhnya itu kan yang step antara 0 sampai 1 tahun itu seorang anak belajar tentang basic trust. Kalau tidak ada orang tuanya, yang paling penting adalah mamanya ya. Kalau tidak ada mamanya yang ketika dia membutuhkan, tidak ada mamanya yang bisa mengayomi dia, maka dia tidak bisa timbul basic trust yang baik. Nah, kemudian di kemudian hari tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi kepribadian ya cluster A itu, skizoid, paranoid, dan skizotipal. Jadi selama proses terapi dia harus dipaparkan dari pengalaman internalnya dia bahwa aku ini lebih baik sendiri, aku tidak punya orang yang bisa dekat sama aku, yang bisa memahamiku. Nah, ini coba diubah dengan cara yaitu tadi, dia harus lebih banyak ketemu sama orang, dipengaruhi juga dengan hal-hal yang positif, yang membutuhkan kerjasama. Jadi bukan yang dia sendirian ya. Apalagi kalau hal-hal yang berbau mistis itu kan sering dilakukan sendirian. Jadi dia diajak untuk bertemu dan kegiatan yang positif, yang ceria, yang rame-rame. Kemudian juga diajarkan untuk memberikan respon emosi yang sesuai. Misalnya bila dikasih hadiah, ya ayo kita bales dong. Waktu dia ulang tahun juga kita kasih hadiah, jangan kita diam aja gitu kan. Bilang terima kasih dong, ya, senyum bilang terima dikit kasih, dong. senyum, ya kan. Iya. Contohnya seperti itu. Aduh, terus yang lain silakan mau nanya-nanya di live IG, ada yang nanya. Live IG ada yang nanya. Live IG silakan. Ini yang di live IG. Kalau cerdik bagai merpati, gimana? Cerdik bagai ular, tulus seperti merpati itu maksudnya gimana, Dok? Cerdik seperti itu ular dari tuh. Hanika. Iya. Ya, jadi sebenarnya itu kan ayat ya di dalam Alkitab ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bahwa maksudnya kita harus selalu memiliki niat baik kepada orang, tulus seperti merpati. Tapi bukan berarti juga kita mau dibodoh-bodohin kan. Dalam arti kita juga harus smart, kita juga harus berpikir ke depan apa yang terbaik. Tapi kita harus selalu memiliki niat yang tulus untuk membantu orang lain, mengasihi orang lain. Jadi cerdas dan tulus, itu loh artinya ya. Terus mau nanya nih, apakah orang yang suka nonton film-film misteri bisa jadi ciri-ciri schizofrenia? Tergantung misteri apa. Kalau misterinya pembunuhan, hati-hati justru. Malah tidak menutup kemungkinan misterinya psikopat. Benar. Yang penulis serial thriller pembunuhan, nah itu biasanya mungkin dia sendiri dalam pikirannya juga ada pemikiran psikopat. Aku suka ini loh, waktu kecil tuh ada kayak 5 sekawan, Enid Blyton, lupa saya. Detektif ya? Iya kayak gitu-gitu. Kalau detektif malah mungkin enggak, sebenarnya lebih ke arah curiosity kan, mengembangkan bagaimana dia bisa membantu orang kan. Tapi kalau yang dia membunuh nanti dikejar, nanti ininya begini kan banyak tuh kayak di film-film itu. Nah itu yang, kalau yang seperti itu yang psikopat. Tapi kalau yang berbau horor, kemudian dia sukanya baca majalah yang tentang semedi di mana bisa dapat, nanti supaya dapat cinta harus bayar pakai minyak apa kan ada toh seperti angin. Itu minyak goreng. Lo kan semedi ntar kena masuk angin lo ya kan di gunung-gunung. Iya, saya pernah tuh kalau baca di majalahnya itu kan aneh banget ya sepertinya ya. Itu sebenarnya ciri-ciri juga. Kemudian sukanya nonton yang dunia lain. Nah, itu juga ciri-ciri. Aduh, padahal mereka tuh aneh loh kadang ya. Kalau nonton kayak gitu kan takut, tapi semakin penasaran gitu loh, ya aneh.
Padahal setan itu ya, Sobat Batrida, belum tentu menakutkan. Tahu nggak sih? Yang menakutkan itu justru orang yang baik di depan, tapi nusuk lo dari belakang. Ya, setuju kan dok? Nah, itu lebih menakutkan itu kan. Tiba-tiba, itu kan. Oke, yang lain yang mau nanya silakan, boleh, masih ada waktu. Jadi terapinya seperti itu ya. Ya, terapinya yang paling penting dia diajarkan untuk berelasi. Kemudian tergantung juga ya sampai separah apa ya. Apakah dia sampai ya itu tadi mendengar bisikan atau apa. Nah, kalau sudah sampai seperti itu berarti kan sudah sampai mengarah ke skizofren. Kalau sudah berkembang ke arah sana, karena kan yang tadi saya bilang bahwa skizotipal, paranoid, skizoid rentan menjadi skizofren. Kalau sudah sampai berkembang ke arah sana ya memang kenapa ya? Aku masih nggak ngerti gitu. Apa namanya dari skizotipal kemudian bisa ke skizofren gitu loh. Maksudnya kenapa ya? Hubungannya gimana ya? Apakah terlalu dia itu apa ya? Berkhayal dengan dunianya sendiri atau gimana ya? Ya itu tadi kan dia gitu ada gejala paranoidnya. Mungkin awalnya cuma kayaknya temanku nggak suka nih, makanya dia nggak mau bergaul sama temennya, menarik diri kan. Tapi terus semakin lama semakin berkembang. Kayaknya dia sampai mengguna-guna aku. Aku loh sampai dengar bisikan. Ini ada yang ngasih tahu aku kok. Nah itu kalau udah sampai halusinasi gitu berarti udah sampai semalam aku dapat bisikan katanya dia itu titisan Lucifer. Nakutkan loh. Nah gitu. Kayak gitu. Jangan-jangan aku skizofren. Aduh, Sobat Batrida, makanya bersukacitalah senantiasa dalam segala hal ya. Jangan bersungut-sungut, jangan bertutut aja loh ya kan. Jadi ada apa namanya? Ini ada yang nanya juga. Nah, kalau misalnya mau apa namanya? Mau periksa ke dokter Aimee, nah itu di mana katanya? Periksa ke psikiater. Alamatnya di mana? Gini ya, saya kasih nomornya ya. Nomornya itu di 297-5777 ya, sekali lagi telepon di 031-297-5777. Sudah kecepatan, sekali lagi saya ulang ya, kalau Anda setelah siaran ini mau janjian mau periksa gitu ya ke psikiater Dr. Aimee Nugroho SPKJ, teleponnya ke 297-5777 ya. 777 itu titisan Tuhan. Aku kok jadi gini ya malahan ya kan. Kayaknya tiap minggu sesuai tema ya. Apa? Iya. Sesuai tema. Jadi kepribadianku banyak ya kan. Itu gangguan lagi ya kan dok ya. Yeah. Kepribadiannya banyak. Nah silakan Anda nanya di situ sih. Nggak sampai butuh terapi obat gitu nggak ya? Tergantung, kalau sudah sampai skizofren butuh obat, tapi kalau enggak ya sampai kecemasan gitu ya. Kalau ada cemas ya, jadi tergantung, tidak semua dipukul rata sih, tergantung keadaannya dia. Soalnya kan ada banyak orang yang apa ya, aduh aku nggak mau ke psikiater soalnya nanti aku jadi kecanduan obatnya gitu. Iya, memang banyak yang seperti itu. Nah, tapi kalau obat antipsikotik sebenarnya tidak menyebabkan ketergantungan loh, kan bukan penenang. Nah ini yang perlu diedukasi ke masyarakat bahwa tidak semua obat psikiater adalah obat penenang. Banyak banget jenisnya obat psikiater itu, ada misalnya obat antidepresan, obat anti cemas, antipsikotik, dan yang menyebabkan ketergantungan itu hanya satu jenis. Jenis-jenis yang lainnya tuh nggak menyebabkan. Golongan benzodiazepin kan. Oh, penenang itu, anti cemas itu. Kalau yang lainnya kan enggak. Itu saya sempat nulis, saya juga mulai addicted sama itu kan dulunya kan. Ya puji Tuhan lah, lepas ya, mahal itu. Oke, jadi nanti setelah pas acara siaran ini Dr. Aimee bisa dihubungi di hari apa aja tuh dok biasanya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Malam Jumat prakteknya pakai kembang-kembang. Kali aja ngikuti suasana. Enggak lah ya kan. Yang pasti malam minggu, malam yang panjang, malam minggu asik. Pukul 7. Jadul ya lagunya ini loh, ada yang bilang, aku pikir ya siaran tuh masih muda-muda, imut-imut, tapi asik juga loh ya yang katanya. Maksudnya gimana? Saya masih imut-imut gitu ya? Apa? Saya imut-imut ya? So saya amit-amit gitu ya. Amin. Ada yang ngirain saya umur 27 katanya pasien saya. Oh iya. Puji Tuhan, alhamdulillah berarti saya muda. Hemat. Ya sudah, makanya banyak ketawa ya kan, buat apa susah gitu loh. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan ya dengan Dr. Aimee Nugroho. Dan sekali lagi Anda bisa ngikuti siaran kami selama ini nanti kita akan membahas 10 ya dok ya. 10 gangguan kepribadian ya. Nah ini udah 3, seri ketiga. Seri-seri sebelumnya Anda bisa cek di www.bahtradfm.com. Nah di situ ada ya kumpulan dari seri-seri gangguan kepribadian yang sudah kita bahas selama ini. Anda bisa cek sekali lagi di www.bahtrayudafm.com. Ya sudah, kita pamit dulu ya Dr. Aimee, makasih banyak. Semoga